Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Amsal pasal 11 ayat yang ketiga. Demikianlah sabda Tuhan. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Tema renungan saat ini adalah dipimpin oleh ketulusan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kejujuran dan integritas bukanlah nilai yang mudah dijaga. Terlebih ketika keduanya menuntut pengorbanan besar. Dunia seringkali mengajarkan bahwa keberhasilan harus diraih secepat mungkin. Hal ini kadang bisa untuk mengorbankan prinsip. Namun firman Tuhan dengan tegas mengingatkan bahwa hidup orang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Sementara kecurangan pada akhirnya akan merusak pelakunya sendiri. Kisah Bill Lear, pendiri pesawat Learjet, menjadi contoh nyata tentang arti integritas. Pada awal tahun 1960-an, Learjet menjadi pesawat pribadi yang sangat diminati. Pesanan terus mengalir dan bisnisnya berkembang dengan pesat. Namun, situasi berubah drastis ketika dua pesawat jatuh tanpa diketahui penyebabnya. Padahal puluhan pesawat telah terjual dan digunakan oleh banyak orang. Dalam kondisi ini, Bill Lear dihadapkan pada pilihan yang sulit. Melanjutkan penjualan demi keuntungan besar atau menghentikannya demi keselamatan orang lain. Bill Lear memilih jalan yang jarang diambil banyak orang. Ia menghubungi seluruh pembelinya dan meminta agar pesawat tidak digunakan sementara waktu. Meskipun hal itu berarti kerugian finansial besar dan risiko kehilangan kepercayaan dari konsumen. Ia tidak ingin satupun nyawa melayang karena kelalaian atau ketidaktahuan. Kejujurannya membawanya pada langkah yang berani, bahkan beresiko. Lebih dari itu, demi menemukan penyebab kecelakaan, Bill Lear sendiri yang menerbangkan pesawat dalam uji coba. Ia mempertaruhkan nyawanya demi kebenaran dan keselamatan orang lain. Pesawat itu hampir mengalami kecelakaan serupa, tetapi dari situlah ia akhirnya menemukan penyebab masalah. Ia kemudian menciptakan suku cadang baru dan memasangnya bukan hanya pada pesawat produksi berikutnya, tetapi juga pada semua pesawat yang telah terjual. Proses ini memakan waktu hampir 2 tahun. 2 tahun penuh kerugian, kritik, dan hilangnya kepercayaan pasar. Namun, Bill Lear tidak menyesali keputusannya. Pada akhirnya, kejujuran dan ketulusannya justru memulihkan kepercayaan konsumen. Integritas yang ia jaga dengan mahal menghasilkan buah yang jauh lebih berharga daripada keuntungan sesaat. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita, mungkin kita tidak menghadapi keputusan sebesar yang dialami oleh Bill Lear. Tetapi setiap hari kita diperhadapkan pada pilihan-pilihan kecil yang menguji integritas. Saat kita harus memilih
antara kejujuran atau kenyamanan, antara kebenaran atau keuntungan pribadi. Firman Tuhan mengingatkan bahwa ketulusanlah yang akan menuntun hidup kita. Kerugian karena integritas tidak pernah sia-sia di mata Tuhan. Mari kita terus membangun dan menjaga integritas diri. Biarlah hidup kita dapat dipercaya, menjadi berkat, dan membawa pengaruh yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Sebab pada akhirnya kejujuran akan membawa kita kepada kehidupan yang utuh dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ajar dan mampukan kami untuk menjaga integritas dalam setiap keputusan hidup kami. Berikan kami keberanian untuk memilih yang benar, meskipun harus berkorban. Kiranya hidup kami tidak merugikan orang lain, tetapi dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya dalam pergumulannya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya dan perjuangan mereka. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk memberikan kesabaran, kekuatan, bahkan memulihkan serta menyembuhkan. Kami berdoa bagi pemerintahan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami, agar di dalam menjalankan tugasnya takut akan Engkau, sehingga apapun yang dikerjakannya hal yang benar seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami ingin menyerahkan seluruh rencana dan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Sertai dan berkati apapun yang boleh kami kerjakan, sehingga dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terlebih kiranya apa yang kami kerjakan berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh doa dan sembahyang kami kepada Allah yang hidup, Allah Juru Selamat kami, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.